Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di video pembelajarannya Bu Sofi. Di video Bu Sofi kali ini akan membahas tentang materi tajwid mata pelajaran Quran Hadis. Nah, apa saja tajwid yang akan dipelajari pada materi hari ini? Simak terus videonya Bu Sofi sampai selesai. Untuk materi Kurdis kali ini adalah tajwid, yang mana untuk tajwid yang akan dipelajari adalah tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Tapi sebelumnya jangan lupa like videonya Bu Sofi serta komen dan subscribe, lalu share ke semua media sosial yang kalian punya. Untuk hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu hukum bacaan idhar. Yang kedua ada idgham bihuna. Yang ketiga ada idgham bilahuna. Yang keempat ada bacaan iklab. Dan yang kelima ada bacaan ikhfa. Nah, Bu Sofi akan menjelaskan satu persatu yang dimulai dari idhar dulu. Simak penjelasan Bu Sofi selengkapnya berikut ini. Di hukum bacaan nun sukun dan tanwin, di sini kita akan mempelajari yang pertama adalah idhar. Apakah idhar itu? Baiklah, langsung saja Bu Sofi jelaskan di sini. Idhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Sedangkan menurut ilmu tajwid, idhar adalah mengucapkan setiap huruf-huruf idhar dari tempat keluarnya dengan jelas. Nanti apa saja huruf-huruf idhar itu akan Bu Sofi jelaskan selanjutnya. Nah, tempat keluarnya huruf itu disebut makhraj. Nah, untuk idhar sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu idhar halqi, yang kedua yaitu idhar wajib, yang ketiga yaitu idhar syafawi. Bu Sofi akan jelaskan satu persatu tentang macam-macamnya idhar ini. Bagaimana untuk idharnya sendiri sudah paham? Tadi menurut bahasa artinya jelas atau terang, sedangkan menurut ilmu tajwid mengucapkan huruf-huruf idhar dari tempat keluarnya dengan jelas. Nah, huruf-huruf idhar itu nanti Bu Sofi akan jelaskan, dan macamnya idhar tadi ada 3. Yang pertama idhar halqi, yang kedua idhar wajib, yang ketiga idhar syafawi. Baiklah, untuk selanjutnya Bu Sofi akan jelaskan macam-macamnya idhar itu tadi. Untuk yang pertama idhar halqi. Idhar halqi adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi. Huruf halqi itu huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Maka dibacanya harus dengan jelas. Saya ulangi, idhar halqi adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi, maka membacanya harus dengan jelas. Huruf-huruf halqi itu maksudnya huruf-huruf yang tempat keluarnya dari tenggorokan. Di antara huruf-huruf halqi itu ada 6 jumlahnya ya. Huruf halqi diantaranya yaitu 1 ada ha, kho, ain, ghain, ha, hamzah. Maka dibacanya harus jelas. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang Bu Sofi sebutkan tadi ada 6, maka disebut bacaan idhar halqi, dan membacanya harus jelas atau terang.
Nah, silakan perhatikan contoh di sampingnya Bu Sofi. Untuk contoh yang pertama dari nun sukun dulu. Perhatikan contohnya. Di situ ada kalimat yang berbunyi man a'ta, lalu ada min hadin, min hasanatin, man amila, min ghillin, dan min khaufin. Perhatikan yang di garis bawah. Di situ nun sukun di garis bawah bertemu dengan huruf-huruf khalqi tadi, ada 6. Maka membacanya harus jelas, tidak mendengung. Seperti itu tadi yang dicontohkan Bu Sofi bacanya. Saya jelaskan sekali lagi, saya ulangi membacanya. Man a'ta, jelas ya. Min hadin, min hasanatin, man amila, min ghillin, min khaufin. Tidak ada yang dengung ya, semuanya membacanya dengan cara jelas. Kalau kita membacanya misalnya seperti ini, min hasanatin, itu salah, karena membacanya ada dengungnya. Sedangkan idhar halqi harus dibaca jelas, yaitu yang betul min hasanatin, bukan min hasanatin, seperti itu. Untuk contoh selanjutnya Bu Sofi ambil dari tanwin. Kalau tadi nun sukun, sekarang yang tanwin. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, silakan dilihat tulisannya, akan Bu Sofi baca. Contoh yang pertama berbunyi Tayron ababil, salamun hiya, alimun hakimun, khairan amalan, azizun ghafurun, alimun khabirun. Nah, keenam contoh tersebut ingat membacanya harus jelas karena idhar halqi. Jadi huruf-huruf halqi jika sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, kalau yang tadi nun sukun, yang ini adalah tanwin, maka membacanya harus jelas. Sekali lagi, membacanya harus jelas. Bagaimana untuk idhar halqi? Sudah bisa dipahami? Nah, jika sudah paham, akan Bu Sofi lanjutkan ke idhar wajib. Idhar wajib adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf, yaitu ya dan wawu dalam satu kalimat, maka membacanya harus jelas. Contohnya, silakan disimak. Nah, dari huruf ya, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Contoh yang pertama ada dunya. Bacanya harus jelas, bukan dunya tapi dunya. Ya. Ada juga bunyanun. Nah, itu ada dua contohnya, yaitu kata dunya dan bunyanun. Sedangkan dari huruf wawu ada dua juga contohnya, yaitu ada kata shinwanun dan kata kinwanun. Bacanya harus jelas. Nah, itu tadi kalau idhar wajib. Nah, untuk berikutnya idhar syafawi. Karena di sini idhar syafawi tidak termasuk dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin, maka untuk idhar syafawi akan Bu Sofi jelaskan di materi tajwid berikutnya. Karena idhar syafawi masuk dalam hukum bacaan mim sukun. Nah, untuk bacaan nun sukun dan tanwin, idhar yaitu idhar halqi dan idhar wajib, seperti yang Bu Sofi jelaskan tadi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham semuanya tentang idhar? Semoga bisa dipahami ya. Sebelum Bu Sofi akhiri materi hari ini, jangan lupa kerjakan tugasnya anak-anak berikut ini.
Silakan dikerjakan dengan baik dan benar tentunya, sesuai dengan apa yang dijelaskan Bu Sofi tadi. Demikian tadi materi Kurdis hari ini, yaitu tentang tajwid, tentang hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin, yaitu bacaan idhar. Untuk bacaan selain idhar akan Bu Sofi sampaikan dan Bu Sofi jelaskan di materi tajwid berikutnya. Alhamdulillah, demikian tadi materi Quran hadis tentang tajwid, yaitu hukum bacaan nun mati dan tanwin atau nun sukun dan tanwin. Bagaimana, semuanya sudah paham? Semoga bisa dipahami dengan baik sehingga bisa menerapkan bacaan tajwid dengan benar ketika membaca Al-Qur'an. Baiklah, sampai di sini materi Bu Sofi. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Jangan lupa like dan komen serta subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran Bu Sofi yang lainnya, serta share ya di media sosial yang kalian punya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.